Bergabung melalui sambungan Skype pada malam hari ini ada Mas Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet. Kita akan ngomongin soal, Mas, judulnya Set Kritik Rentan Usik. Mas Damar, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Sehat ya Mas Damar ya? Sehat, Mas Damar, sebelum kita macam-macam lah bagaimana aksi pembungkaman di internet, SafeNet juga punya datanya. Saya tanggapan dari SafeNet dulu deh untuk kasus Bintang Emon ini sendiri. Ini menyita perhatian sekali, bahkan novel pun juga angkat bicara terhadap kasus Bintang Emon ini. Menurut Anda, Bintang Emon sudah seharusnya membuat laporankah terhadap hal-hal yang sudah mengusiknya terhadap serangan-serangan digital ini? Ya, kalau dalam perspektif rasa aman, kan sebetulnya kan itu salah satu yang kita inginkan ya ketika kita menggunakan media sosial dan berkaitan dengan internet. Tentu kita tidak ingin ada orang lain yang terusik kehidupannya. Dalam hal ini sebetulnya bisa saja diajukan sebuah pengaduan ke kepolisian dengan atas dasar bahwa Bintang Emon merasa terancam gitu ya, dan kemudian ada pihak-pihak yang mengusik. Tapi mungkin ada baiknya juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka-mereka yang melakukan upaya untuk menyerang Bintang Emon. Saya sedang melihat bagaimana warganet membicarakan tentang akun-akun tersebut dan kerap kali susah membedakan antara ini tuh siapa, akun-akun pelaku ini sebetulnya siapa. Dan kalau saya sendiri sebetulnya lebih menilai bahwa akun-akun ini adalah akun-akun yang sebetulnya tidak jelas ya, dan aktivitasnya itu sebetulnya masuk dalam kategori dia melakukan trolling atau yang kita biasanya sebut kalau orang-orang teknis itu kita bilangnya social media trolls. Dan tujuan dari akun-akun seperti ini sebetulnya tidak jauh dari upaya mengganggu, membuat marah orang, lalu juga menjatuhkan reputasi seseorang dengan maksud agar orang itu merasa terhina. Jadi selalu cara yang digunakan adalah mengusik seseorang. Makanya dia disebut dengan social media trolls gitu ya. Dan kalau dikatakan kalau dia mengusik, maka dia keberhasilannya adalah diukur ketika seseorang yang diserang itu marah dan kemudian bereaksi. Dan terutama yang marah itu bisa saja para pendukung atau followers dari akun yang diusik. Jadi kalau dalam konteks ini sebetulnya akun-akun troll kemarin itu berhasil karena yang terusik seluruh Indonesia kan sekarang membicarakan tentang apa yang terjadi pada Bintang Emon. Jadi lagi tertawa ya melihat akhirnya berhasil gitu ya membuat. Sangat senang karena gini, hanya modal dengan 6 followers atau 8 followers itu saya lihat ada 3 akun yang aktif melakukan trolling ini, dia bisa melihat dampaknya satu Indonesia kita membicarakan hal ini. Tapi ada bagusnya juga bahwa dengan kejadian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menyampaikan pendapat di sosial media, apapun pendapatnya itu, dan dalam hal ini Bintang Emon sebetulnya menggunakan pendapatnya secara legal, artinya tidak ada yang salah dengan apa yang dia sampaikan, dia menggunakan koridor yang baik, bungkusnya juga baik, komedi, tetapi kalau dia mendapatkan serangan seperti ini, itu adalah satu penanda bahwa orang harus siap ketika dia berpendapat, dia pasti akan mendapat serangan dari orang-orang yang tidak suka dengan pendapat dia. Oke, sebelum dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi, sampai sejauh mana kita bisa mengatakan ini udah kelewatan. Nah, kalau menurut saya nilai dari tindakan yang dilakukan ini, kelewatannya adalah ketika menuduhkan Bintang Emon sebagai pemakai sabu-sabu atau mengeluarkan meme ya. Mereka memproduksi meme dan disebarkan secara sistematik di akun-akun mereka. Nah, kalau kayak gitu udah melewati pembahasannya, melewati demokrasi dan melewati dari kebebasan berekspresi, karena itu sudah sampai pada sebuah tuduhan yang sebetulnya bisa membuat Bintang Emon melakukan pelaporan ke polisi atas tindakan yang dilakukan oleh akun-akun tersebut. Lalu yang kedua, bahwa ini tidak berhenti pada penyebaran meme. Kalau kita baca apa yang disampaikan Bintang Emon lewat akun Twitternya, dia kan mengatakan bahwa email pekerjaan dia diganggu, lalu juga ada gangguan kepada keluarga dan juga manajer. Jadi kalau saya melihat pada bagian yang kedua ini bukan lagi sekedar melewati batas, tapi juga sudah
merusak rasa aman seseorang. Dalam hal ini bisa membuat seseorang merasa terancam. Baik dia bisa kehilangan pekerjaan karena yang diganggu adalah email pekerjaan, atau misalnya yang diganggu adalah keluarga, itu kan berarti sesuatu yang sifatnya intrusif, yang merusak sampai ke jauh ke ranah pribadi. Iya, Jadi iya. kalau dalam kacamata ini, melihat apa yang terjadi pada Bintang Emon, kita tidak cukup hanya melihat, oh orang ini diserang hanya karena dia berbeda pendapat. Tidak cukup hanya itu, tapi kita harus mengkategorikan sebagai sebuah bagian dari serangan digital terhadap mereka-mereka yang bernarasi berbeda dari narasi tunggal yang muncul mungkin barangkali selama ini di media sosial tentang apa yang terjadi pada persidangan kasus Novel Baswedan. Oke, penyerangan terhadap individunya ini sistematis ya berarti ya, Mas Damar. Tapi kita lihat bagaimana penggiringan opini di media sosial ini kemudian sangat menyudutkan dan juga sangat merugikan. Nah, bagaimana kemudian artinya mengatasi hal-hal seperti ini? Hanya orang-orang yang punya satu suara gitu ya, yang punya narasi tunggal yang harus berpendapat gitu. Nggak ada warnanya sama sekali dong ya, putih-putih semua, hitam-hitam semua. Sementara kan semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, bebas untuk berekspresi. Kita kan negara demokrasi gitu. Bagaimana melihat ini juga nanti ke depannya? Apalagi kita dihadapkan dengan zaman yang serba digital, platform media sosial yang semakin berkembang. Gimana? Betul, yang pertama tuh saya melihatnya begini, kan tadi dikatakan bahwa ini dikerjakan oleh orang yang paling tidak dia menguasai teknologinya ya. Jadi menguasai teknologi dalam hal ini kan Twitter. Dia mampu menduplikasi akun, lalu akunnya bisa secara serentak membagikan hal yang sama secara bersamaan. Jadi siapapun yang menguasai teknologi ini pasti pelakunya adalah pelaku yang memang sudah mengincar dan mengharapkan bahwa muncul reaksi dan tekanan terhadap Bintang Emon. Hasilnya cukup jelas menurut saya, Bintang Emon kemudian menutup akunnya dan sampai hari ini menurut saya kita masih susah ya untuk bisa menghubungi Bintang Emon. Lalu kalau begitu dalam kacamata demokrasi seperti apa? Dalam kacamata demokrasi ini sebetulnya menandakan bahwa ketika orang berbeda pendapat, dia mengalami serangan digital, maka dia akan memilih untuk menjauh dan menutup akunnya atau mengistirahatkan akunnya dari Padahal aktivitas. seharusnya? Jadi mengurangi aktivitas. Dalam arti begini berarti kan mereka yang berbeda diharapkan untuk diam atau dibungkam. Nah, dalam kacamata demokrasi nggak sehat tentu saja. Seperti yang tadi dikatakan, lebih bagus kalau dunia ini berwarna. Jadi ada pelangi, ada pendapat A, B, C, apapun pendapat itu asal tidak melanggar dari batasan yang ditetapkan sebagai batasan kebebasan berekspresi, maka itu sebenarnya diperbolehkan. Jadi kalau sekarang hal seperti ini dijadikan, saya pakai istilah ini aja Tiffany yang sekarang, new normal, jadi normal baru. Iya. Seolah-olah kalau orang beda pendapat itu wajar aja dia diserang, itu menurut saya tidak benar dan itu tidak baik secara demokrasi ya. Kita tidak mengharapkan sosial media kita menjadi sarana peperangan yang hanya dimenangkan oleh satu pihak. Justru yang harus terus hidup adalah percakapan, dan percakapan ini berbasis pada apa menurut Anda argumen yang Anda gunakan ketika Anda mengatakan satu pendapat, dan itu harus didukung oleh fakta. Jadi kalau itu didasarkan pada fakta, apalagi dalam kasus Bintang Emon, saya menikmati sekali video yang disampaikan karena basisnya adalah komedi. Iya. Lalu yang kedua yang disampaikan itu logika ya, jadi logika yang membalik dari mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap para pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan. Menurut saya itu dalam kerangka demokrasi dan kebebasan berekspresi sangat bisa dibenarkan. Nah, yang ke depan saya takutkan sebetulnya begini, kalau kasus Bintang Emon lalu kemudian tadi dicoba dikaitkan dengan kasus-kasus yang lain. Catatan Safenet kan mengatakan bahwa pada kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai beresiko, jadi digital at risk groups, jadi kelompok-kelompok yang beresiko, kita melihat sangat banyak jenis serangan yang terjadi pada kelompok digital at risk. Dan dalam tahun 2020 ini saja kita sudah mencatat ada 15 kali serangan terhadap akun-akun yang di belakangnya adalah dimiliki oleh aktivis atau pejuang HAM, lalu jurnalis, dan juga mereka-mereka yang selama ini menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan apa yang mereka perjuangkan. Oke. Dan kalau kita lihat catatannya, mungkin saya bisa sedikit menampilkan ke layar teman-teman di
Di layar CNN, layar TV. Sorry. Oke. Jadi kalau kita lihat bisa lihat secara lebih teliti gitu apa yang terjadi selama ini, sebetulnya kita akan tahu bahwa serangan-serangan ini memang dilakukan dan diupayakan untuk terjadi pada pihak-pihak memang dianggap vokal ya, jadi vokal dan juga tidak berada dalam posisi yang mungkin berseberangan dengan narasi tunggal. Jadi ada 15 kali serangan yang kita catat secara gradual terjadi di Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini. Jadi yang terakhir itu termasuk dalam satu klaster yang di sebelah kanan, di mana itu terjadi pada kelompok-kelompok yang sedang membicarakan tentang rasisme di Papua. Terus sebelum-sebelumnya kita juga melihat pada kejadian tolak revisi Undang-Undang KPK itu pernah terjadi juga. Dan kalau dilihat pola-polanya, sebetulnya ini pola-pola yang sama. Jadi semua serangan itu kalau dilihat mirip-mirip. Jadi mereka mulai dari membagikan pesan teror, ada pemesanan fiktif melalui ojek online, lalu ada teror telepon tidak dikenal gitu ya, dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh mereka. Jadi kita bisa melihat sebetulnya ini bukan sesuatu yang sifatnya kalau sering saya katakan adalah bukan sesuatu yang sifatnya berbasis pada random, tapi sesuatu yang sifatnya berbasis pada target. Jadi orang-orang ini memang sebetulnya ditarget. Jadi Mas, itu tadi gambarannya, Pak. Mas Damar, menarik. Artinya gini, kalau misalnya tadi bagaimana seharusnya, artinya sebenarnya goalsnya tujuan dari si orang-orang yang menyerang ini, penyerang-penyerang ini adalah membungkam orang. Jadi beda pendapat, kemudian shutdown, keluar dari medsosnya, tutup akunnya gitu, ya udah bye aja kan. Tapi ada juga orang-orang yang fight back. Tapi kalau misalnya ngelihat tipikalnya seperti ini, ya kita sebenarnya harus fight back, jangan mau kalah kan. Nah, bagaimana akhirnya orang-orang yang diserang gitu karena dia beda pendapat harus bersikap. Ini juga yang masih masalah kan? Iya, singkat saja. Pertama sih sebetulnya saya menyarankan terutama khusus untuk kasus Bintang Emon, saya menyarankan untuk membuat laporan dulu ke kepolisian terhadap apa yang dialami, terutama pada alasan tadi ya, ada ancaman dan juga gangguan terhadap keluarga dan juga aktivitas profesional dia. Jadi itu bisa dijadikan sebagai dasar acuan. Kemudian tugas polisi adalah melanjutkan aduan tersebut untuk menemukan siapa di balik akun-akun bot tadi, jadi akun yang melakukan sosial media trolls. Nah, sehingga nanti bisa penyelidikan itu akan mengarah pada titik terang sebetulnya di mana atau siapa orang yang perlu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Nah, pasal hukum yang bisa dipakai kan tersedia sebetulnya dalam KUHP, Undang-Undang ITE, maupun dalam bisa pakai juga kerangka perdata juga kalau mau digunakan. Lalu yang kedua, yang paling penting sebetulnya semua pihak sebetulnya dalam posisi yang sekarang ketika kita memasuki siaga satu represi pada kebebasan berekspresi dan demokrasi, perlu belajar bagaimana melindungi diri dari serangan digital. Itu yang paling penting. Untuk hal ini sebetulnya kami sudah mencoba mengarahkan atau membantu teman-teman yang berisiko untuk punya paling tidak kebiasaan baru atau new normal baru ya menghadapi serangan digital dengan memiliki kebiasaan untuk digital hygiene atau bagaimana melindungi diri dengan password yang lebih kuat, lalu menggunakan email yang lebih aman, saluran komunikasi yang lebih baik gitu ya, sehingga tidak mudah untuk mengalami peretasan atau upaya-upaya pengambil alihan akun. Nah, saya rasa yang ketiga, yang paling penting adalah ini harus disuarakan sampai ke banyak pihak. Dan untuk bagian ini sebetulnya kami sudah mulai kemarin dengan bicara dengan Komnas HAM untuk menaruh perhatian pada serangan-serangan digital ini. Jadi Komnas HAM sudah mendengar masukan-masukan dari Safenet dan kami mengharapkan sebetulnya dengan masukan dari Komnas HAM dan juga bisa menaruh perhatian pada persoalan ini, itu memperkuat kebutuhan dan juga mendesak para pihak untuk menghormati hak asasi manusia yang melekat pada seseorang ketika dia menggunakan internet. Hak atas rasa aman. Baik, terima kasih Mas Damar sudah sharing dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.